Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan sharing teman-teman tentang bisnis yang bisa dilakukan di desa untuk semua kalangan, baik udah mau merintis ya teman-teman. Ya. Nah ini menurut pengalaman saya, yang pertama itu yang cocok itu toko sembako ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kurang lebih dulu saya memulai ini dengan kurang lebih modal 6.000 itu, dengan ya seadanya. Kita menjual biasanya ciki teman-teman, atau snack, minuman es ya, dan lain-lain, bisa rokok ecer ya teman-teman ya. Kurang lebih nih, tergantung menyesuaikan modal. Nah alangkah baiknya punya dilakukan dimulai di rumah sendiri ya. Kalau misal udah punya rumah, kalau enggak ya mungkin bisa sewa. Tentu dengan pertimbangan budget disesuaikan teman-teman seperti itu. Nah untuk keuntungannya sebetulnya cukup menguntungkan apabila dengan dimulai dengan yang lumayan ya, kurang lebih itu 8% sampai 10% keuntungan dari per biji atau per piece ya. Misal rokok satu bungkus tuh bisa 1.000 atau 1.500, kurang lebih seperti itu umumnya, seperti itu. Atau beras bisa 1.000 atau 1.500 per kilo, 1 sampai 2.000 kalau kita punya bisa panen sendiri, kita bisa jual lebih tinggi seperti itu teman-teman. Atau gula itu bisa 1.000 sampai 1.500 per kilo atau per piece-nya seperti itu. Es itu lebih kecil ya teman, es misalnya apa merek apa di jus atau apa kita bikin ya, kurang lebih untungnya 700 sampai 1.000 seperti itu teman-teman, tergantung daerah teman-teman harga kompetitornya tuh berapa. Nah ini cukup rekomendasi sekali buat teman-teman yang belajar membangun usaha. Dulu itu waktu itu ingat sekali, saya 6 SD itu buka toko teman-teman, modal kurang lebih 600.000 itu udah lumayan, dengan meja buat sendiri di rumah ya, dalam rumah udah lumayan dulu itu ya, cukup lah. Misal nggak laku pun kita bisa nggak perlu jajan itu teman-teman ya. Nah selain toko sembako bisa kalian teman-teman kalau daerah teman-teman mayoritas petani, bisa toko pupuk ya teman-teman ya. Misal teman-teman belum ada yang jual alat tulis, bisa toko alat tulis atau bahkan counter teman-teman ya, counter pulsa. Nah kalau di saya itu saya gabungin semua ini jadi konsep atau serba teman-teman ya, atau bahasa gaulnya itu minimarket ya, atau serba. Teman-teman bisa ya. Nah atau serba ini, kalau saya mikir gini, kalau di desa itu orang tuh biasanya beli rokok atau sama beli apa gitu, es atau apa. Anak-anak itu biasanya beli es sama makanan, atau ibu-ibu beli gula sambil beli lampu kayak gitu. Jadi ya gitu, atau enggak beli LPG sambil beli es gitu. Jadi kita konsepnya toko sebelah atau minimarket lah bahasa ininya ya. Tapi tergantung teman-teman, tergantung menyesuaikan modal ya teman-teman ya. Yang kedua, menurut saya selain di bidang toko sembako atau serba ini, bisa kalian bisnis di peternakan ya teman-teman. Peternakan. Nah, peternakan di sini bisa kalian fokus di ternak kambing. Ternak kambing ya. Kambing. Nah, ini saya lakuin dulu. Dan konsep ini tuh emang untuk bibit itu kurang lebih, kalau jantan sama betina beda harganya teman-teman. Bisa mungkin modal cukup ya, misal 5 juta buat bisa dapat 3, 4, 5 ekor lah bibit ya gitu teman-teman ya. Bisa nanti ya cukup lumayan lah kalau mulai segitu. Nah misal kalau memang kambing memang harus siap ini ya,
5 juta ini bisa mungkin kita budget 3 ekor. Nah sisanya itu buat kandang ya teman-teman, buat kandang. Misal punya lahan di belakang buat kandang, misalnya 1,5 juta. Terus beli pakan ya sisanya pakan. Seperti itu ya, menyesuaikan budget teman-teman ya. Kandang dengan ya kalau punya kayu sendiri bisa lebih mudah ya gitu. Dulu merintis itu sebetulnya bukan konsep jual beli, dulu tuh sistemnya nabung. Daripada pusing ketika saya dulu sekolah atau apa butuh bayaran, ya tinggal jual kambing 2 ekor 3 ekor kayak gitu buat bayar. Atau mungkin lagi toko sepi, kerjaan sepi, ya bisa dijual kambing. Nah sekarang udah mulai saya tuh berpikir peluangnya bagus banget teman-teman. Memang tidak mudah itu merawat bisnis ternak atau makhluk hidup. Tantangannya banyak, selain bisa mati, nilai turun tergantung tergantung pasar kayak gitu, tergantung momen juga. Kalau misal momen kurban ya bagus, akikon tuh bagus teman-teman, kalian bisa margin untungnya tuh lumayan. Kalau misal untuk harian bisa kalian buat jagalan. Nah itu tergantung dealnya teman-teman, lincahnya pemasarannya kayak gitu. Nah kayak gitu memang harus lumayan modalnya. Bisa sapi ya teman-teman, kalau di kampung itu memang kalau untuk merintis cukup rasa 1 ekor lah, perempuan lah, kurang lebih ini bibitnya itu 13 sampai 15 juta tergantung jenis sapinya seperti apa. Plus kandang ini juga sederhana juga bisa teman-teman. Kandang ini ya 1,5 juta misal kita anggarin seperti itu. Belum pakan. Nah pakannya itu lumayan teman-teman, sebulan tuh bisa 1 ekor tuh bisa 400-500 ribu lah pakan per bulan. Nah, tinggal kali, kalau sapi sarannya sapi betina bisa nanti anak itu bisa dijual pas kurban. Nasi kenaikannya cukup lumayan lah buat modal nikah atau apa. Nah gitu. Nah selanjutnya bisa peternakan ini. Kalau di desa saya itu yang saya alam jual dulu, saya pernah juga ayam teman-teman ya, ayam horen bahasanya, atau ayam Arab bisa, atau ayam kampung. Nah rekomendasi saya itu ayam horen teman-teman. Selain bisa dijual telurnya, bisa dijual telur dan daging. Nah ini modalnya juga lumayan, dan memang harus punya kandang yang rada jauh dari perkampungan seperti itu. Ini modal ya kurang lebih bisa 30-50 juta untuk memulai ya teman-teman ya, dengan skala masih merintis seperti itu. Atau mungkin coba-coba dulu melihara 5 ekor gimana sih ayam, karena memang ayam ini sangat rentan sekali dengan penyakit teman-teman. Cuaca, tingkat kepanas cuaca musim itu juga mempengaruhi banget teman. Kandang kebersihan tuh harus memang, kalau unggas tuh seperti itu. Nah bisa keempat ini unggas ya, saya masukin aja unggas. Atau mungkin bebek, saya juga melihara teman-teman bebek angsa kayak gitu, mentok banyak angsa yang besar. Nah betulnya konsepnya bisa sih pelihara di kebun daripada nganggur. Kebunnya bisa pelihara ini sedikit 3-5 ekor ya. Misal kurban pasti laku teman. Angsa itu bebek itu pasti bisa. Saya melihara sendiri 10-20 ekor pasti naik. Bibit 20.000 menjadi jual 150 pas kurban atau 100.000 kayak gitu teman-teman. Unggas, tapi memang resikonya lebih tinggi kalau unggas. Yang keempat kan itu kurang lebih ya, kambing, sapi, ayam, bebek, angsa, banyak dan lain-lain kayak gitu. Nah teman-teman itu kan peternakan yang umumnya ya, tergantung menyesuaikan kondisi. Kalau misal kalian teman-teman tinggal di yang lahan hijaunya banyak, bisa kambing atau sapi, itu bagus banget. Kalau kalian di perumahan ya kalian paling melihara ayam lah, berapa, bikin kandang kecil gitu biar nggak bau tetangga gitu, sedikit aja buat misal lagi butuh pengen ayam bisa disembelih sendiri, konsepnya kayak gitu. Itu mungkin dijual gitu, lumayan lah buat tambah-tambahan atau sampingan. Atau mungkin jadikan kalau mau fokus
juga bagus banget. Yang kedua ada perikanan. Nah ini dulu saya pernah nyoba ini teman-teman. Dulu itu adalah lele, ternak lele. Nah ini biasanya permasalahannya lele itu dipakan ketika udah memasuki masa panen, ketika gak bisa menjual. Nah itu permasalahan. Kalau ikan itu memang harus kalian itu sebelum melihara itu harus punya kenalan bakul, atau kalian sendiri buka di pasar. Teman saya buka di pasar, jadi kalian jual daging lele, ikan di pasar kayak gitu tuh bagus banget. Atau mungkin bisa di restoran atau rumah makan ya itu Lamongan itu dijual, bisa kerjasama umur berapa, mintanya harga berapa per ekor. Nah itu disesuaikan, enak itu. Jadi teman-teman punya target berapa bulan harus panen, berapa pengeluaran, ya itu sangat rentan pakan tuh karena udah mahal kayak gitu. Nah biasanya nila juga, nila dan lain-lain. Nah ini kan tergantung kondisi desa teman-teman. Kalau misal banyak yang jualan restoran apa, boleh, itu peluang juga menurut saya, bagus banget. Dekat pasar oke, kalian buka pasar. Saran saya itu kalian buka pasar juga, sewa ruko di sana jualan lele, nila, lengkapin aja teman-teman ya. Itu konsepnya. Kalau dulu kan kita harus, kalau dulu seingat saya dulu masih kecil, saya harus nggak terpal. Kalau sekarang kan enak, nggak perlu gali tanahnya, tapi cukup terpal pengairan, atau mungkin bikin ya kolam, mau kotak mau lingkaran tuh terserah. Itu pengalaman dulu teman-teman. Di sini saya gagal lah, bahasanya itu ya kurang hasil kayak gitu karena lahan juga. Saya lebih memilih peternakan kayak gitu kalau saya pribadi. Tapi teman-teman buat ya buat referensi lah, buat buka usaha kayak gitu. Lanjut, pertama tadi toserba atau minimarket, peternakan, perikanan. Yang keempat yang bisa di kampung, modal minim ya, kalian teman-teman bisa buka bengkel. Nah banyak banget kan teman-teman lulusan SMK atau bahkan bengkel ini bisa kalian, kalau kalian punya keahlian, bisa buka dulu sendiri, dibantu mungkin keluarga sendiri ya, sambil jual ya, ganti oli, servis dan lain-lain. Biasanya kayak gitu tuh lumayan, karena untungnya, margin untungnya aksesoris motor atau mobil itu lumayan. Nah itu yang kelima itu adalah toserba, peternakan, perikanan, bengkel. Nah kalian bisa banget buka usaha di itu khusus ya teman-teman, bisa jajanan, khusus jajanan atau makanan. Ini contoh kayak misal sosis goreng, sosis bakar, bakso bakar, mie ayam. Biasanya di kampung ya teman-teman saya itu mie ayam bakso biasanya sepaket, atau seblak, atau siomay. Ini saya udah pernah nih, siomay mie ayam itu pernah teman, saya pernah jualan dulu waktu SMA. Saya jualan siomay sama telur cilor, bukan cilor juga bisa, batagor, terus apa lagi banyak. Dulu saya tuh itu telur yang ada wadahnya cetakan itu, saya tuh campur mie kayak gitu, milor ya, milor ya teman-teman, dan lain-lain. Ini low budget banget sih ini, mungkin modal 3-4 juta gitu ya, tergantung teman-teman apa bisa mengkondisikan, apa harus cari tempat, atau mungkin cukup di rumah biar nggak bayar sewa teman-teman ya. Kalau dulu saya di rumah aja ya, namanya rezeki itu pasti ada lah, diatur sama yang di atas kayak gitu. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Nah itu 5 ya teman-teman, saya ulang ya, 5 ini ya, 5 usaha ya teman-teman yang bisa kalian lakukan di desa. Yang pertama itu toserba, minimarket, udah banyak banget. Ini tinggal rasaku, ini peluangnya tinggal kalian tempatnya. Rasaku tempat sangat berpengaruh sama modal. Ini bisa selisih 500 perak aja orang tuh bisa ambil nih teman-teman, karena persaingannya itu ketat banget kalau toserba minimarket. Cuman cukup sebetulnya buat
kehidupan sehari-hari, penghasilan harian. Nah, peternakan itu sangat potensial banget karena orang itu menghindari yang kotor-kotor ya, peternakan itu, karena makanya semakin orang tidak mau menjadi profesi ternak atau peternak itu semakin peluang. Karena gini, kayak program kambing ya, akikoan, nah di saya akikoan itu kan peluang teman-teman. Kalau di agama saya itu Islam, ketika anak lahir ya harus diakikoin gitu kalau mampu gitu ya. Nah itu kan peluang, belum kurban itu kan musim ya, belum jual sate kambing, sate sapi atau apa. Nah itu peluang ayam, udah hal biasa bro, ini makanan. Nah itu tinggal kita lihat peluangnya. Kalau kalian tinggal seperti saya di desa yang ya kalau nyari rumput masih mudah ya, mungkin bisa kambing sapi, atau kalian pun punya modal yang cukup lumayan bisa ternak ayam. Itu banyak yang udah sukses teman-teman. Kalau saya untuk ayam ini cuma buat kebutuhan saya keluarga teman-teman ya. Nah perikanan itu juga lumayan, sekarang udah banyak banget kok usaha yang merintis itu yang low budget gitu teman. Yang penting mah ini mah tinggal pemasarannya aja. Pemasaran udah bagus, udah wah luar biasa. Bengkelnya juga teman-teman, kalau teman-teman punya keahlian bisa mantap banget. Nah yang kelima ini ya banyak banget makanan, jajanan, rumah makan dan lain-lain, luar biasa. Nah itu 5 bisnis yang menurut saya itu bagus banget di desa. Nah ada lagi keenam teman-teman, ini pertanian atau perkebunan. Nah ini yang sering dilupain dan saya juga belum mampu teman-teman. Pertanian kalau di saya itu padi, jagung, utamanya padi, jagung ya. Nah ini ya saya ingatkan 6 berarti teman-teman. 6 menurut saya ini udah sangat luar biasa. Nah khusus peternakan sama pertanian ini orang kayaknya anak muda atau Gen Z, milenial itu lebih kayak menghindari teman-teman, karena emang berat banget jadi apalagi jadi petani ya. Padi misalnya semangka atau jagung dengan permainan ya bakul yang harga lah, intinya bakul harga yang mungkin belum bisa bersaing kayak gitu teman-teman. Kalau saya prinsip saya lah kembali lagi, karena saya punya toko atau serba. Nah hasil panen saya ini saya jual bentuk beras ya per kilo, jadi lumayan mengatrol harga kayak gitu. Dan peternakan kayak gitu ini sebenarnya saling nyambung. Kalian bisa coba satu, bisa tergantung menyesuaikan kemampuan lah, modal atau mungkin teman-teman kayak gitu. Nah tergantung, intinya niat dulu berusaha sambil rasaku rugi itu biasa. Dengan bisnis itu rugi itu biasa, seperti ibaratnya mata koin, 2 mata koin, rugi dan untung itu seperti nggak bisa dipisahkan. Rugi, dengan adanya rugi kita bisa evaluasi ya, dengan adanya untung kita bisa semangat lagi kayak gitu. Asik lah. Memang ya itu berat sih jadi pengusaha atau pebisnis itu berat, cuman harus yakin ya kalau kalian punya kemauan jalani dulu ya. Jangan menyerahlah dengan omongan-omongan tetangga atau orang lain yang ya kayak gitu. Pokoknya intinya diri sendiri sih, baik lagi ke diri sendiri untuk memilih 6 ya bidang atau peluang ini di desa untuk semua kalangan ini. Tinggal kalian pintar-pintar membaca peluang di kampung masing-masing ya teman-teman. Nah ini mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya cuma berbagi, semisal ada kesalahan kata saya mohon maaf ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih teman-teman.